Di dunia saat tiap ketukan dan geseran membangun ruang bersama, siapa kita di dunia maya sama pentingnya dengan siapa kita di luar layar. Hari ini, kita melangkah ke etika digital dan menyingkap luka sunyi perundungan siber, serta bagaimana Pancasila membimbing kita untuk lebih santun, lebih berani, menjadi warga bertanggung jawab di jagat internet. Hari ini, 26 Oktober 2025, kita terbangun di sebuah era yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebuah era di mana kita hidup dalam realitas ganda. Ada dunia nyata tempat kita berpijak, berinteraksi, dan merasakan hangatnya mentari. Dan ada dunia digital, sebuah semesta tak terbatas tempat jari jemari kita menari, membangun koneksi, dan mengekspresikan diri. Kita semua, tanpa terkecuali, telah menjadi bagian dari sebuah bangsa baru, yang melampaui batas geografis, bangsa digital. Identitas ini kita sandang saat belajar di ruang kelas virtual, bekerja dari rumah, atau sekadar berbagi cerita di lini masa media sosial. Namun, menjadi warga negara digital bukan hanya soal memiliki akun atau terhubung ke internet. Ini adalah sebuah tanggung jawab. Ini adalah tentang membawa serta karakter, etika, dan nilai-nilai luhur kebangsaan ke dalam setiap interaksi online kita. Disinilah Pancasila, fondasi negara kita, tidak hanya relevan, tetapi juga esensial sebagai kompas moral dalam setiap klik dan ketikan. Sayangnya, ruang digital yang seharusnya menjadi wadah kemajuan dan kolaborasi, seringkali ternoda oleh misinformasi, ujaran kebencian, dan perilaku destruktif lainnya. Di antara semua itu, ada satu ancaman paling nyata dan meresahkan yang bersembunyi di balik layar, cyberbullying atau perundungan siber. Fenomena ini bukan sekadar candaan atau iseng-iseng remaja yang tidak berbahaya. Ia adalah masalah sosial serius yang meninggalkan luka tak kasat mata, menggerogoti kesehatan mental, dan merusak tatanan sosial kita. Untuk bisa melawan, kita harus terlebih dahulu mengenali musuh kita. Cyberbullying adalah tindakan agresi dilakukan berulang-ulang melalui media elektronik, dengan niat untuk menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi. Bentuknya sangat beragam, terus berevolusi seiring teknologi. Contoh, mengirimkan pesan ancaman yang meneror, menyebarkan gosip atau berita bohong. Hoax, mengunggah foto atau video pribadi tanpa izin, beramai-ramai memberi komentar kasar pada unggahan. Dampak yang ditimbulkan jauh lebih dalam dan berbahaya. Luka digital ini tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi menggores jiwa korban dengan sangat dalam. Mereka yang menjadi sasaran seringkali merasa terisolasi, cemas, dan tidak berdaya. Pancasila bukanlah sekadar teks hafalan yang diucapkan saat upacara bendera. Ia adalah kompas moral bangsa, sebuah sistem nilai yang hidup dan sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman, terutama di era digital yang serba terhubung ini. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menawarkan panduan yang jelas tentang bagaimana kita seharusnya bersikap dan berinteraksi. Kelima silanya dapat menjadi perisai yang kokoh, membentengi kita dari dampak negatif interaksi online, dan melindungi diri kita serta orang lain dari bahaya laten seperti cyberbullying. Mari kita bedah satu persatu, bagaimana setiap sila memberikan fondasi bagi etika digital kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Dengan keyakinan ini, bagaimana mungkin kita dengan sengaja merendahkan, menghina, atau menyakiti sesama ciptaannya hanya karena perbedaan di dunia maya? Melakukan cyberbullying adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai spiritual yang mengajarkan cinta kasih, empati, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi fondasi utama etika digital kita. Sila ini menuntut kita untuk memperlakukan setiap individu dengan adil, setara, dan beradab, baik di dunia nyata maupun di ruang maya yang tak terbatas. Cyberbullying adalah tindakan yang sangat tidak beradab dan melanggar hak asasi manusia untuk merasa aman. Menyebarkan kebencian, memfitnah, atau merendahkan martabat orang lain adalah antitesis dari kemanusiaan itu sendiri. Sikap beradab di dunia digital berarti kita mengambil jeda untuk berpikir sebelum mengetik. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah komentar ini membangun atau merusak? Ini berarti kita berkomitmen menggunakan bahasa yang santun, bahkan saat kita tidak setuju. Dan yang terpenting, menghargai perbedaan pendapat sebagai sebuah kekayaan, tanpa harus menyerang pribadi atau karakter seseorang. Inilah wujud kemanusiaan yang beradab di era digital. Membicarakan nilai-nilai luhur Pancasila memang penting, namun nilai-nilai tersebut harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia maya.
Tanpa tindakan nyata dan relevan, semua itu hanya akan menjadi wacana kosong yang tidak menyentuh akar permasalahan. Melawan cyberbullying membutuhkan sebuah gerakan kolektif yang solid, karena ruang digital adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakan ini tidak harus rumit. Ia bisa dimulai dari langkah-langkah praktis dan sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kita tidak bisa hanya menunggu pemerintah atau pihak berwenang untuk bertindak. Setiap individu memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Perubahan sejati harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri, dari cara kita menggunakan gawai yang ada di genggaman kita setiap hari. Mari kita mulai. Berikut adalah 3 langkah fundamental untuk menjadi bagian aktif dari solusi, bukan bagian dari masalah. Langkah pertama, berpikir sebelum mengunggah. Think before you post. Sebelum jari Anda menekan tombol kirim atau unggah, berhentilah sejenak. Ambil jeda singkat untuk melakukan refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini benar dan terverifikasi? Apakah saya menyebar fakta atau justru hoax? Lalu, pertimbangkan dampaknya. Apakah kata-kata saya berpotensi menyakiti perasaan orang lain meskipun tidak disengaja? Apakah unggahan ini akan membawa dampak positif, membangun diskusi yang sehat, atau justru memicu konflik dan perpecahan? Membiasakan refleksi singkat ini adalah benteng pertahanan pertama kita dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih beradab dan aman. Pada akhirnya, perjuangan melawan cyberbullying adalah perjuangan untuk mempertahankan kemanusiaan kita di era digital. Ini adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Tidak ada solusi instan yang bisa menghapus kebencian dari internet dalam semalam. Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada pesimisme. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk mempromosikan kebaikan dan melawan kejahatan siber adalah sebuah langkah maju yang berharga. Satu komentar positif yang Anda tinggalkan untuk menyemangati korban bisa menjadi setetes air di tengah gurun keputusasaan mereka. Satu laporan yang Anda ajukan bisa mencegah pelaku menyakiti lebih banyak orang. Tanggung jawab ini ada di pundak kita semua, mahasiswa, dosen, orang tua. Hentikan perundungan siber. Berpikir, verifikasi, hormati. Bersama kita bisa membuat internet lebih ramah. Pikirkan, verifikasi, hormati di setiap klik. Bagikan video ini dan jadilah teladan di ruang digital.